Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan sore kali ini kita kembali menyapa melalui program Ramadan Menyapa. Insyaallah tema pada sore kali ini adalah moderasi beragama dan akan disampaikan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Ilman Nafi MAG. Apa kabar, Prof? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Puasanya gimana, Prof? Lancar. Di luar mungkin panas tapi di studio adem ya, Prof. Oke. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya MHum. Selamat datang. Kang Yahya lah manggilnya ya. Ya, Yang Yahya saja. Nah, pemirsa, kedua narasumber kita ini yang tengah hadir insya Allah akan memaparkan tema diskusi yang tadi disampaikan di awal, yaitu seputar moderasi beragama. Di awal mungkin akan dikonfirmasi terkait pengantar apa sih itu moderasi beragama. Mungkin didahului oleh Prof. Ilman. Mangga, Prof. Baik. Moderasi beragama yang sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah Kemenhub, khususnya adalah Kementerian Agama, adalah upaya serius ya untuk mencegah terjadinya pemahaman keagamaan yang cenderung radikal atau potensial ekstrim, yang itu dianggap membahayakan bagi relasi umat beragama yang ada di Indonesia, baik secara eksternal maupun internal umat beragama itu sendiri. Maka kemudian muncullah gerakan moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang tidak berlebihan ya, yang didukung dengan sikap rasionalitas dan toleransi, sehingga moderasi beragama ini diharapkan bisa menjaga pemahaman umat Islam ataupun umat yang lainnya terhadap agamanya dengan baik, dengan tidak menghinakan, menyalahkan, ataupun menganggap yang lain itu tidak baik. Sehingga kemudian harapannya keutuhan bangsa ini tetap terjaga. Pertanyaannya adalah, apakah kalau begitu agama itu tidak moderat? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Tentu dari sisi apapun, dari sisi teologis, dari sisi syar'i, Islam sudah mengajarkan nilai-nilai moderasi itu ya. Makanya berbeda antara moderasi beragama dengan moderasi agama. Kalau moderasi beragama maksudnya adalah bagaimana kita tidak berlebihan beragama, tetapi kalau moderasi agama seolah-olah ingin memoderasikan agama yang sudah moderat. Makanya ini dua hal yang berbeda. Islam dari banyak nilai-nilai yang mengajarkan bagaimana umat Islam itu harus bersikap moderat. Repotnya bersikap moderat itu tidak hanya begitu saja, perlu nalar rasional ya, berbeda dengan orang yang ekstrim. Orang ekstrim itu baik kiri kanan tinggal ikut, tetapi bersikap moderat itu butuh upaya rasionalitas. Nah, yang ini agak berbeda ya, dan butuh perjuangan yang luar biasa. Yang kedua, butuh sikap untuk menghormati satu dengan yang lain atau toleransi. Yang ketiga, bersikap adil pada diri dan orang lain. Tiga nilai besar moderasi beragama ini menjadi nilai penting ya, nilai penting bagi kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Islam dalam surah Al-Imran itu catatan pendek bicara tentang terminologi moderat itu kan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Itu terminologi wasatan di situ, wasatiyah itu betul-betul menjadi bahwa sikap wasatonnya Islam itu sendiri.
Makanya output dari moderasi beragama atau umat Islam yang moderat itu ya rahmatan lil alamin. Dia harus menjadi rahmat bagi dirinya dan orang lain. Makanya ukurannya sederhana. Kalau kita masih melihat pertengkaran antara umat Islam dengan orang lain, itu artinya kita belum menjadi rahmat bagi orang lain. Kalau di sekitar kita, alam kita terjadi banjir, terjadi bencana, itu artinya kita belum jadi rahmat buat alam semesta ini, dan seterusnya. Maka output rahmatul alamin ini menjadi nilai ya, bagi moderasi beragama, sikap moderasi beragama bagi umat Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada. Terima kasih Prof. Tadi disinggung oleh Prof itu satu ayat ya, di perintah langit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin ini menjadi landasan teoritis ya terhadap konsep moderasi beragama. Kita beralih ke Kang Yahya juga nih supaya ini ya berimbang juga. Mungkin ada pandangan lain juga atau tambahan ya terkait landasan teoritis terhadap konsep moderasi beragama. Tadi disinggung oleh Prof Ilman bahwa moderasi beragama itu adalah merupakan sikap untuk pribadi muslim ya dalam kehidupan sehari-hari. Mangga Kang. Baik, terima kasih Mas Zainal, Prof Ilman yang saya hormati. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama saya mengucapkan selamat berpuasa dulu nih untuk semua pemirsa Ramadan Menyapa. Luar biasa, kita sudah di hari ke berapa ini? 13. 13. Oke, merespon tadi apa yang ditanyakan oleh Mas Zainal terkait dengan pandangan lain begitu ya. Saya hanya ingin memperjelas apa yang disampaikan oleh Prof Ilman tadi, apa yang disebut dengan sikap ramah tadi ya, sikap yang kemudian tidak berlebihan. Sikap berlebihan di sini, moderasi beragama ini tadi juga sudah disinggung bahwa ini menjadi sebuah gerakan sosial itu ya, yang diinginkan oleh Kementerian Agama. Nah, sebagai sebuah gerakan sosial, moderasi ini ditempatkan sebagai sebuah paradigma. Sebagai sebuah paradigma. Mengapa sebagai sebuah paradigma? Karena hasil yang diinginkan adalah kehidupan damai, toleran, damai, kehidupan yang makmur, itu adalah hasil. Nah, alatnya, paradigmanya yang dipakai untuk sampai pada itu adalah moderasi. Nah, moderasi ini basisnya atau dasar kita bisa moderat, kita bisa bersikap tidak berlebihan kalau punya dua dasar, yaitu adil dan keberimbangan. Nah, jadi konsepnya begitu, yang diinginkan oleh Kementerian Agama. Maka moderasi itu apa? Moderasi itu adalah cara pandang, karena dia sebagai sebuah paradigma, dia dianggap sebagai sebuah cara pandang, sikap atau praktik beragama. Nah, karena konteksnya adalah moderasi beragama itu muncul karena dalam konteks kehidupan bersama, maka di sini adalah sikap atau cara pandang atau praktek keberagamaan dalam kehidupan bersama. Artinya kalau sendirian saja beragama, ya itu lain nanti persoalannya. Tapi ini konteksnya adalah kehidupan bersama yang mengejawantahkan esensi ajaran agama. Dengan prinsip apa? Tadi keadilan, keseimbangan, dan yang terakhir nih, yang tadi belum disebutkan, ketaatan terhadap konstitusi. Nah, ini karena apa? Karena hidup bersama. Di mana? Karena di negara kita, itu ya. Nah, konstitusi yang menjadi kesepakatan bersama ini juga harus menjadi prinsip yang harus dijalankan. Nah, apa sih esensi ajaran agama itu? Tahan dulu Kang Yahya. Oke. Ya, kita akan lanjut ya. Pemirsa, kita akan lanjut. Kang Yahya sebenarnya masih ingin terus menyampaikan terkait moderasi beragama. Kita akan lanjut setelah pariwara iklan berikut ini.
pemirsa yang berbahagia, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pada program Ramadan Menyapa. Tadi saya mencatat apa yang disampaikan oleh Kang Yahya. Salah satu nilainya adalah ketaatan terhadap konstitusi, karena ya, masyarakat Indonesia itu saling hidup berdampingan lah. Ya. Mungkin bisa diperjelas kembali, Kang. Oke, sebelum saya masuk ke soal ketaatan terhadap konstitusi tadi, ada soal esensi dulu ya, esensi ajaran agama. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi landasan juga ya, terkait dengan bagaimana kita mempraktekkan keagamaan kita gitu ya. Esensi ini ada dua. Yang pertama adalah menjaga martabat kemanusiaan, dan yang kedua adalah menjaga kemaslahatan umum ya, mewujudkan kemaslahatan umum. Nah, dua hal ini yang menjadi landasan sikap atau cara pandang beragama. Secara konseptual, kalau ini dipastikan terejawantah dalam setiap kehidupan keagamaan masyarakat, hasilnya pasti toleran. Gitu ya. Hasilnya pasti toleran, hasilnya pasti damai. Nah, lalu kemudian tadi ya, bahwa apa sih prinsip yang menjadi landasan? Salah satunya tadi ketaatan terhadap konstitusi, gitu ya. Mengapa ini menjadi satu hal yang kemudian muncul dalam konsep moderasi beragama? Karena kita tahu bahwa konstitusi ini adalah perekat utama dari adanya NKRI. Ya. Nah, ini adalah hasil ijtihad yang kemudian sudah disepakati secara bersama, dan itu memiliki nilai yang luar biasa dari kehidupan masyarakat kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, oleh sebab itu ketaatan terhadap konstitusi ini menjadi mutlak, gitu ya, menjadi mutlak dalam konteks mempraktikkan moderasi beragama. Kenapa menjadi mutlak? Karena tadi bahwa itu adalah alat perekat dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa pluralitas kondisi negara ini adalah takdir bagi kita, gitu loh. Dan bagaimana kita mencoba menikmati takdir itu, gitu ya. Dengan apa tadi? Dengan konstitusi kita, yakni berupa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Saya kira itu, Mas Zainal. Terima kasih. Kalau tadi disentil sedikit, ini takdir kita menjadi bangsa atau anak bangsa, sebagai anak bangsa di negara Indonesia, Prof. Kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu? Khususnya misalkan di Cirebon ini kan kita berdampingan dengan masyarakat yang berbeda gitu ya, agama bahkan budaya, apalagi di pesisir utara, mungkin umumnya di Indonesia. Bagaimana upaya kita untuk tetap mengedepankan nilai-nilai moderasi ini dengan tadi kondisi di mana masyarakat itu yang berbeda gitu, Prof. Iya. Moderat itu bukan hanya dalam pikiran ya. Jadi kita akan bisa melakukan moderasi beragama ketika pikiran kita itu moderat, ketika emosi kita moderat, ketika perilaku kita moderat. Banyak sekali orang bicara normatif tentang sikap moderasi, tetapi kemudian perilakunya tidak moderasi lah, tidak moderat. Ataupun banyak orang yang secara normatif dia bicara tentang sikap moderat, tetapi kemudian emosinya tidak moderat. Ini problemnya. Masyarakat kita itu sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, bagaimana mereka menghormati orang lain. Ya. Nah, ini kan problemnya sebenarnya problem bukan di masyarakat awam. Jawaban moderasi beragama itu justru muncul merespon masyarakat menengah ke atas ketika mereka berbeda secara ideologi politik, secara ideologi gerakan dan seterusnya. Sementara masyarakat biasa itu sudah mendapatkan pengetahuan itu dengan contoh-contoh dari orang tua kita ya. Kita hampir tidak ditemukan di masyarakat biasa, orang-orang kampung itu mereka bertengkar karena berbeda agama itu. Sulit ditemukan.
mungkin ada tapi sulit temukan. Itu muncul ketika mereka berbeda pilihan politik, ketika berbeda pilihan di organisasi. Kubu, gitu. Nah, iya, kira-kira itu ya. Makanya sikap moderat itu kalau dalam psikologi pendidikan itu bahasanya adalah dewasa. Dewasa emosinya, dewasa pikirannya, dan dewasa perilakunya. Sehingga apapun yang dia lakukan itu dia pikirkan betul nilai manfaat buat diri dan orang lain. Ya. Nah, sayangnya lagi-lagi tadi sosialisasi tentang moderasi agama itu cenderung bersifat normatif, paradigmatik, ya. Cenderung itu tidak dicontohkan dalam fungsi-fungsi tertentu. Ambil contoh begini, bupati kira-kira boleh diangkat jadi bupati ketika betul-betul cara berpikirnya, perilakunya terbukti moderat. Kira-kira begitu loh. Itu belum. Di Kementerian Agama juga baru tes tertulis, ya. Nah, dosen-dosen itu baru tes tertulis. Tetapi belum bisa mengidentifikasi mereka cara berpikirnya apa betul-betul moderat, perilakunya moderat, emosinya moderat atau tidak. Belum sampai di tingkat itu. Tetapi langkah yang sudah dilakukan mungkin sudah positif, ya. Tinggal kemudian bagaimana itu diperbaiki sehingga bukan hanya pada tingkat normatif tetapi juga pada tingkat emosi dan perilaku. Kalau ini dilakukan, saya pikir negara ini akan terganggu oleh siapapun. Akan terjaga kesatuan persatuan, akan terjaga toleransi dan sebagainya. Saya ketika kecil itu ada orang yang non muslim, anak kecil bareng-bareng, tahu bulan Ramadan seperti ini, mereka bermain dan kita-kitaan, bahkan ikut puasa dan sebagainya, ya. Sehingga kalau siang dipanggil orang tuanya suruh makan nggak mau, karena bermainnya di musola walaupun mereka non muslim. Suatu saat mereka 3 hari itu, ketika saya kecil itu, dia nggak mau pulang, sampai ikut tarawih dan sebagainya lah, non muslim itu. Nah, sampai orang tuanya menjenguk, memaksa anaknya suruh pulang, anaknya nggak mau. Ada yang menarik pada saat itu, ada sebuah anak yang justru mengajak anak itu pulang ke orang tuanya. Ketika ditanya alasannya apa, saya sebagai anak juga akan merasa kehilangan ketika orang tua seperti itu. Kira-kira begitulah. Begitu dewasanya anak itu karena memang diajarkan di sikap masyarakatnya yang begitu. Bagaimana menghormati agama orang lain, gitu. Nah, ini kan sebenarnya sudah ditanamkan kebiasaan bagi saya ini. Lihat cerita-cerita contohnya Wali Songo, ya. Ulama-ulama masa lalu bagaimana menghormati orang lain. Kita dulu kan sudah terbiasa setiap Imlek dikirimin namanya bolu Cina atau apa itu tuh terbiasa itu. Di musola-musola, di masjid dikasihkan itu sudah terbiasa. Justru itu tidak muncul di kalangan akademisi. Makanya jangan-jangan, ya, itu gerakan itu nyasarnya baru di tingkat akademisi kan persoalan itu. Di masyarakat sudah dijalankan secara dari si perilaku mereka sudah diajarkan. Makanya menurut saya kenapa pentingnya sikap moderat itu berangkat dari rasionalitas itu? Karena memang di tingkat di kalangan tertentu butuh rasionalitas, mempertimbangkan yang baik, yang buruk dan seterusnya sehingga kemudian matang berbuat sesuatu itu. Terima kasih, Prof. Kalau dari Kang Yahya bagaimana, Kang? Saya pengen membuat satu tekanan di sini, ya, bahwa moderasi beragama itu seringkali dipahami hanya dalam konteks kehidupan agama dalam arti berkeyakinan dan praktik keagamaan. Padahal di dalamnya juga termasuk dan bahkan ini sedang menjadi prioritas pelayanan keagamaan. Nah, ini yang justru menjadi PR besar di kita, gitu ya, menjadi PR besar. Pelayanan keagamaan ini menjadi salah satu indikator bahwa apakah seseorang itu tadi misalnya, apakah kemudian kenapa kemudian programnya hanya di level akademik, ya, tidak menyasar pada perilaku. Nah, perilaku ini adalah hasil yang kemudian dicoba dibangun secara bersamaan melalui apa? Kesepakatan cara pandang. Nah, kesepakatan cara pandang ini yang ingin kita lihat sebenarnya,
yang menjadi titik utama adalah pelayanan keagamaan. Bagaimana misalnya orang sekarang misalnya ngurus apa atau bertanya tentang persoalan agama, atau dia katakanlah di kampus kita lah ya, itu kan bagian dari pelayanan keagamaan meskipun bentuknya dalam bentuk pendidikan gitu ya. Nah, misalnya ada mahasiswa minta surat keterangan aktif atau apa dan lain sebagainya, ketika itu pelayanannya prima, maka itu adalah wujud dari moderasi beragama. Nah, ini yang seringkali terlupakan gitu ya, bahwa dikiranya moderasi beragama itu hanya pada level kehidupan keagamaan murni ya, pure keagamaan, tidak. Tetapi justru moderasi beragama itu ada tadi konteksnya kehidupan bersama. Kehidupan bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara, justru sikap keagamaan, keyakinan terhadap keagamaan itu sebenarnya bergeser pada sesuatu yang individualistik gitu ya. Nah, yang justru yang tahan lagi. Ya, sebentar. Yang diperhatikan adalah soal tadi bagaimana kita hidup bersama dalam konteks mengejawantahkan esensi keagamaan itu, gitu loh. Siap, Kang. Terima kasih, Kang Yahya. Ini Ya. menarik ya, pemirsa. Sepertinya kita akan lanjut di segmen berikutnya. Banyak mungkin yang ingin dikonfirmasi. Kita simak dulu iklan berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, ya, masih bersama kami di program Ramadan Menyapa. Sebelum kita melanjutkan tema diskusi kita pada sore kali ini, bagi para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber yang luar biasa ini, bisa menghubungi nomor 0231 482 138. Berapapun ya pertanyaannya, mangga bebas dari seputar moderasi beragama. Baik Prof dan Kang Yahya, ya, kita lanjutkan. Mungkin ini sedikit bergeser ya terkait moderasi beragama. Bisa mungkin diceritakan atau disampaikan Prof terkait histori ya, mungkin dulu Rasulullah kan di Madinah itu sebagai masyarakat madani itu bersinggungan dengan agama-agama yang lain di sana. Mungkin ada peristiwa atau contoh yang bisa disampaikan dari Rasulullah, Prof. Iya. Jadi kalau ditanyakan role model manusia moderat ya Rasulullah. Salah satunya dalam kasus terbitnya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu dibuat atas dasar kontrak sosial masyarakat Madinah yang pluralistik. Bukan hanya umat Islam pada saat itu, tetapi juga ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan mungkin yang lainnya. Ada kesadaran bersama masyarakat Madinah membentuk sebuah konsensus ya, sebuah kontrak sosial, sebuah aturan sebagai kesepakatan bersama. Nah, dibentuklah kemudian Piagam Madinah itu. Banyak orang menganggap Piagam Madinah itu isinya hadis Nabi, bahkan ayat Quran. Ternyata tidak ada. Itu bagian penting bagaimana Nabi itu mau menyerap aspirasi dari semua masyarakat yang ada di Madinah yang berbeda-beda menjadi sebuah kesepakatan bersama. Makanya Piagam Madinah itu salah satu bentuk sikap moderat Nabi ya, terhadap keperbedaan yang ada di Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, Piagam Madinah itu tidak memunculkan dominasi bahwa itu mengatasnamakan Islam, tapi justru mengatakan kebersamaan masyarakat yang ada di Madinah. Makanya dalam teori modern, Piagam Madinah itu sebagai salah satu contoh awal apa yang disebut dengan kontrak sosial pembentukan negara-negara modern, yang disebut sosial kontrak itu. Nah, inilah pentingnya kita tahu bahwa sikap moderasi yang dilakukan Nabi dalam menyikapi keperbedaan dan menanggapi respon-respon dari masyarakat ketika ada kebutuhan terhadap konstitusi bersama itu. Baik, Prof. Ini ada
pertanyaan dari Ibu Yatminah ini. Tadi kalau di Prof menyinggung bahwa salah satu tokoh pertama kali yang menggunakan role model yang mencetuskan moderasi beragama tentu ya Rasulullah gitu. Saya di sini ada pertanyaan bahwa kaitannya mungkin sama dengan apa yang disampaikan Prof. Ini ke Kang Yahya nih Kang. Di surat Al-Fat itu ada bunyi asyiddau al-kufar ruhama ubainahum. Nah, ini pertanyaannya dalam konteks beragama itu seperti apa itu Kang? Artinya tegas terhadap orang kafir, tapi sayang juga kepada di antara mereka gitu. Enggak gimana Kang? Ya kalau digambarkan ukurannya apa, sebenarnya kembali pada konteksnya masing-masing ya. Artinya bahwa itu sangat terkait dengan apa yang sedang kita hadapi. Yang dimaksud tegas di situ dalam persoalan apa, yang termasuk apa yang dimaksud di situ belas kasihan gitu dalam konteks apa. Saya sebelum menjawab itu lebih detail, kita coba refleksi tadi ya di era Nabi itu ya. Di era Nabi kita tahu bahwa sikap Nabi itu kadang-kadang sangat tegas, kadang-kadang juga sangat lunak gitu ya. Entah dengan siapapun, bahkan dengan misalnya ketika terkait dengan kasusnya anaknya ya, Sayyidah Fatimah itu, bahwa beliau akan mencoba memotong tangannya sendiri kalau itu terbukti ya. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan bagaimana kemudian Nabi ya bersikap sangat lunak dengan masyarakat non Muslim itu ya. Sampai pada jangankan Nabi, bahkan Qur'annya juga ikutan ya. Quran ini kan dikasih nama Alkitab gitu ya. Mendapatkan nama Alkitab itu pada saat Quran itu bersentuhan dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani gitu ya. Nah, satu sisi itu memang memiliki tujuan politis terkait dengan kesetaraan Islam dengan dua agama yang lain. Tetapi pada saat yang bersamaan itu juga bagian dari bentuk tadi ya, sikap bagaimana kita bersikap baik gitu ya dengan tetangga kita. Nah, dalam konteks tadi ya, kita apakah kemudian sikap itu kita nyatakan pada level kemurahan akidah? Ya tentu saja tidak ya. Nah, apakah kemudian kita meletakkan itu dalam konteks menggubiah-huyah atau mencampur adukan satu prinsip? Ya tentu saja tidak. Kembali pada sikap bahwa kita akan melihat pada esensi ajaran tadi, bahwa selagi itu menjaga pada level martabat manusia, itu ya kita betul-betul lunak gitu ya. Lalu kemudian yang kedua tadi, menjaga kemaslahatan umum, kita itu lunak di situ. Tetapi kalau dua itu juga sudah dilanggar, maka sikap yang diambil juga mesti tegas. Saya kira tidak melihat siapapun dia, apakah sebagai umat muslim atau non muslim, ketegasan itu sama sebenarnya. Cuma memang ayat itu bicara dalam konteks yang sangat spesifik. Saya kira itu Mas Zainal. Terima kasih Kang Yahya. Ini juga mungkin Prof ya kiat-kiat lah intinya. Mungkin yang sederhana saja. Karena kita memang bersinggungan dengan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Ya, ini jangan sampai juga terlupakan supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan informasi juga. Kiat-kiat sederhana saja lah Prof terkait hubungan antara sesama muslim, terus penanaman nilai moderasinya itu seperti apa gitu. Ya, pertama tadi yang perlu saya sampaikan bahwa moderasi itu harus logis, rasional, sehingga bisa mempertimbangkan seluruh aspek kepentingannya, pribadi maupun orang lain. Apakah basisnya kemanusiaan ataupun keagamaan ataupun yang lainnya, itu rasional. Yang kedua, tidak berlebihan, sehingga punya potensi cenderung membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain.
Siapapun punya potensi berbuat salah, siapapun punya potensi untuk melakukan kebaikan. Makanya kemudian di sini titik jangan berlebihan itu supaya tidak menilai diri sendirinya lebih baik dengan menghinakan orang lain. Yang ketiga, bersifat fair itu adil, jujur, sehingga kemudian kita berinteraksi dengan apapun punya nilai manfaat, tentu buat diri dan orang lainnya. Maka dari seluruh nilai tadi menurut saya itu bisa dilakukan oleh siapapun dengan cara membiasakan sikap-sikap tadi itu. Dia berpikir rasional, tidak berlebihan, kemudian adil dan jujur, sehingga kita bisa berperilaku yang positif. Maka tadi disampaikan output dari semuanya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu kita betul-betul jadi rahmat bagi alam semesta, bukan musibah bagi orang lain. Cara kita bicara, perilaku kita, kemudian bahkan mungkin omongan kita, senyuman kita itu menjadi rahmat bagi semua orang. Jangan-jangan kita senyum orang lain langsung batuk kan gitu. Itu kan akhirnya senyum aja musibah bagi orang lain, apalagi bicaranya ataupun perilakunya. Menurut saya itu yang paling, dan itu harus dibiasakan, kalau tidak nggak bisa. Kita tidak cukup hanya bicara tentang moderasi beragama tanpa moderat cara berpikirnya, emosinya dan perilakunya. Dan itu proses pembiasaan yang luar biasa. Kalau tidak nggak bisa. Terima kasih Prof. Ini Kang Yahya, mungkin satu lagi pertanyaan. Kira-kira etika seorang muslim ya, etika apa saja yang harus dikedepankan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama? Oke, ada tiga bahan moderasi beragama. Tadi kan saya menyampaikan bahwa moderasi beragama itu prinsipnya ada dua, adil sama keseimbangan. Moderasi itu menjadi sebuah theological framework lah ya, atau cara pandang mendasar. Hasilnya adalah tadi ya, toleran, damai, kesejahteraan, kemakmuran. Nah, ada tiga bahan untuk bisa orang itu bisa moderat, itu ada tiga bahannya. Yang pertama adalah ilmu ya, tahu. Nah, ilmu ini ada dua pengertian di sini ya, sebagai ilmu dalam pengertian diskurs ya, wacana. Ada yang sebagai bahwa dia hanya sebatas pengetahuan gitu ya. Ada metodologi, ada pengetahuan. Nah, seringkali kita itu nggak tahu tapi sudah menghakimi gitu ya. Gitu ya. Kita misalnya ini contoh sederhana, ini kritik untuk diri kita ya. Kita seringkali suka mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai musaddiqan lima baina yadai. Jadi dia pembenar di antara kitab suci yang lain gitu ya. Tapi pernah nggak kita belajar kitab yang lain itu? Kita bagaimana kita tahu Quran itu sebagai pembenar kalau yang dibenarkan nggak pernah kita pelajari? Itu contoh ya, contoh sederhana saja, dan banyak. Seringkali juga kita itu ukurannya itu kita, Mas. Jadi kita ketika misalnya saya nih berhubungan dengan Mas Zainal, ukurannya selalu saya yang dipakai dalam konteks saya gitu ya. Nggak pernah saya melihat misalnya saya mencoba mempelajari ukuran Mas Zainal itu apa ketika saya berinteraksi dengan Mas Zainal. Jadi ya ini biar kelihatan dosennya gitu ya. Ada teori namanya Nach-Erleben gitu ya, dalam bahasa Jerman. Jadi mencoba menjadi diri subjek orang yang diajak bicara. Misalnya saya dengan Mas Zainal ya, mencoba memahami dalam posisi Mas Zainal seperti apa. Nah, yang kedua itu budi, bahannya moderasi itu. Jadi budi ini budi pekerti ya. Budi pekertinya tahan dulu kan. Oke. Buat nanti. Pemirsa yang berbahagia ya,
masih berlanjut ternyata diskusi kita. Tetap stay di Ramadan Menyapa dan kita akan jeda dan menyimak iklan berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, ya, terima kasih masih bersama kami pada program Ramadan Menyapa. Kita akan berlanjut ya, masih berlanjut tadi apa yang disampaikan oleh Kang Yahya. Mangga Kang. Oke, tadi ya perangkat yang kedua, bagaimana kita bisa punya sikap moderat itu adalah budi. Budi itu adalah budi itu apa ya? Kalau secara konseptual, secara teoretik itu maknanya serangkaian kesadaran kognitif ya. Jadi kita itu sadar diri kita itu siapa itu ya. Diri kita itu siapa, apa namanya, orang yang sedang kita ajak interaksi itu siapa, kita memiliki kesadaran, kalau dalam bahasa yang ini ya, yang lebih tinggi gitu ya, itu man arofa nafsah lah, kira-kira begitu. Man arofa nafsah, barang siapa yang mengerti dirinya kan arofa robbah, dia akan tahu Tuhannya, Tahu diri. tahu diri. Sebelum menjudge orang lain, tahu diri dulu. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ini ikhtiyat ya, kehati-hatian. Nah, ini tiga hal yang kemudian sebenarnya menjadi dasar dari terbentuknya sikap moderat. Jadi nggak bisa misalnya kita menjadi moderat kalau kita nggak tahu, nggak bisa itu. Lalu kemudian kan orang itu misalnya dia nggak melakukan apa-apa, bukan berarti moderat kan begitu. Jadi dia tahu maka dia akhirnya bersikap lunak gitu ya. Nah, apakah ini kemudian menjadi satu hal yang mungkin dilakukan menjadi sebuah gerakan sosial bersama? Sangat mungkin. Makanya di dalam konsep moderasi beragama yang ditawarkan Kementerian Agama itu harus digerakkan melalui seluruh ekosistem yang ada, dari masyarakat, pendidikan, media, termasuk RCTV nih, Ramadan Menyapa ini bagus, ini ada materi moderasi beragamanya ya. Kalau nggak ada, dia diragukan ini. Nggak begitu ya maksudnya, tapi bahwa ini menjadi satu ekosistem itu kan saling terikat satu sama lain. Kalau salah satu saja tidak jalan ya, tidak jalan gitu ya. Politik di dalamnya dan lain sebagainya. Saya kira itu, dan kalau ngomong-ngomong soal moderasi beragama sebenarnya dalam konteks kita gitu ya, di kampus itu, apakah kita siap masuk pada era yang jauh lebih luas misalnya soal kesiapan kita misalnya menerima mahasiswa non muslim. Wah, itu menarik gitu. Nah, gitu ya. Lalu kemudian apakah dosennya juga bisa dari misalnya di IAT itu, di ilmu Al-Quran dan Tafsir, STM, ada atau dari UKI gitu. ada yang ngajar dari Romo gitu misalnya. Kan tadi musaddiqal lima baina yadayhi. Lah Alkitabnya nggak pernah dipelajari, Wedanya nggak pernah, Tripitakanya nggak pernah. Bagaimana kalau misalnya musaddiqal lima baina yadayhi itu termasuk di antaranya Weda dan Tripitaka ya. Dan itu saya kira yang bisa jawab nanti Prof. Ilman ya. Ya, kalian nanti dijawab sama Prof. Ilman. Saya tidak karena punya hak untuk moderasi menjawab. beragama itu tidak hanya untuk agama Islam kan gitu. Iya. Apalagi ini ranahnya memang Kementerian Agama sudah masuk juga pada agenda nasional gitu. Maka Prof mungkin sekaligus penutup lah gitu. Iya. Jadi saya pernah diminta untuk menyampaikan mata kuliah tafsir ya, di jurusan bahasa Inggris, tafsir Tarbawi. Salah satu temanya tentang toleransi beragama. Nah, karena saya tidak tahu bagaimana agama lain menghormati umat Islam, maka saya panggil salah satu pendeta dan pastor ke kampus itu untuk menjelaskan bagaimana mereka caranya menghormati umat Islam. Karena jangan-jangan yang saya sampaikan salah, karena saya bukan dari
mereka sendiri. Dan mereka sangat senang menyampaikan materi-materi itu. Tapi problemnya, saya dianggap aneh. Bagaimana mata kuliah tafsir yang menyampaikannya? Kira-kira. Padahal hanya ingin mendapatkan informasi bahwa mereka pun punya perspektif bagaimana menghormati umat Islam sebagai non-muslim. Kira-kira begitu, itu aja prinsipnya. Dan itu mahasiswa sangat senang, mereka juga sangat merasa dihargai, meskipun akibatnya kemudian setelah itu respon beberapa kalangan ke saya agak miring ya, karena membawa mereka ke dalam kampus. Nah, menurut saya sebagai salah satu institusi pemerintah, mau tidak mau kita harus melayani juga orang-orang lain yang punya hak yang sama, gitu ya, termasuk yang tadi non-muslim. Tinggal bagaimana aturannya, panduannya supaya itu betul-betul terjaga hak-hak dan kewajibannya. Karena bukan hanya kita cukup menerima, tetapi juga harus siap memfasilitasinya. Ketika belajar hal-hal tertentu terkait agamanya, sarana prasarana buat mereka untuk beribadah dan seterusnya. Sebagaimana mereka menyiapkan fasilitas untuk kita sebagai umat Islam. Itu yang perlu. Nah, nampaknya dapat di titik itu kita belum siap. Dari sisi mental, mungkin sebagian akademisi nggak ada persoalan. Tapi kesiapan sarana prasarana yang itu harus disiapkan dahulu, termasuk tadi kode etiknya, pedoman-pedoman akademiknya untuk merespon ya, memungkinkan potensi-potensi itu muncul. Terima kasih, Prof. Semoga juga terwujud ya, YIN menjadi pelopor kampus moderasi beragama khususnya di wilayah Ciawi Majakuning ya, Prof. Ya. Kang Yahya mungkin ada pesan terakhir, bukan pesan terakhir yang lain-lain, pesan terakhir terhadap tentang moderasi beragama untuk masyarakat lah. Gitu. Ini saya kira bukan pesan ya. Saya hanya mengingatkan saja bahwa kalau kita tidak kemudian menjadi moderat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kita, tetapi juga bangsa ini, gitu ya, negara ini. Apakah kita rela itu ya, NKRI ini, bangsa ini tidak bisa dinikmati oleh anak turun kita? Nah, itu saya kira pertanyaan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita tidak rela, ayo bersama-sama menjaga. Dan menjaganya dengan apa? Salah satunya adalah moderasi beragama. Itu saya kira, Mas Zainal. Oke, terima kasih. Penyampaian yang menarik dari Prof. Ilman sudah detail juga tadi disampaikan, dari Kang Yahya juga. Pada intinya kita sebagai sama anak bangsa, khususnya seorang muslim gitu ya, bahwa nilai-nilai moderasi beragama itu tentu menjaga kita ya, khususnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga bisa membuat kehidupan kita sehari-hari ya, yang berdampingan dengan masyarakat, katakanlah yang muslim dan non muslim bisa menjadi damai, sentosa, sejahtera seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Ilman sudah hadir membersamai program Ramadan Menyapa. Kang Yahya juga terima kasih. Sekali lagi ilmu-ilmu atau informasi yang kita dapatkan pada program Ramadan Menyapa ini tentunya bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua. Kiranya itu ya yang bisa kami sampaikan. Tidak lupa kepada para pemirsa, saksikan terus program Ramadan Menyapa selama bulan suci Ramadan di Radar Cirebon TV mulai pukul 16.00 sampai dengan 17.00. Saya selaku host pada sore kali ini, Zainal Mutakir, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.